Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Pak Iwan Aryawan, staf pengajar biostatistik FKM Universitas Indonesia. Pak Iwan, ini kalau saya melihat juga ada beberapa pandangan begitu yang memberikan pendapat mengenai pemberlakuan PSBB selama ini gitu. Ada yang menilai bahwa ini masih belum efektif begitu karena evaluasinya tidak dilakukan secara komprehensif, kemudian juga banyak sekali kelonggaran-kelonggaran yang masih terjadi sebetulnya di sini. Jadi sebelum memberlakukan PSBB di Pulau Jawa seluruhnya, evaluasi dulu aja yang ada di sini karena sepertinya kok belum sangat tegas begitu untuk membatasi pergerakan manusia. Kalau Anda setuju dengan pendapat seperti itu, Pak Iwan? Saya nggak setuju karena sebetulnya kita perlu lakukan seluruh Jawa ya. Memang nanti pemberlakuannya tergantung daerah dan kita juga tidak bisa menjamin bahwa akan sukses 100% ya karena ini kan manusia ya, jadi kita nggak gampang mengaturnya gitu kan. Tapi kalau kita berlakukan seluruh Jawa paling tidak itu satu pulau ini kan sudah melakukan secara bersama-sama gitu ya. Karena kita harapkan kalau kita lakukan secara bersama-sama di Pulau Jawa ini kan kita mengurangi pergerakan orang di satu pulau ini semua. Nah kita harapkan nanti di Pulau Jawa ini bisa turun gitu kasus COVID-19 yang barunya. Oke, karena kalau kita melihat juga saat ini sudah ada checkpoint begitu ya kalau kita di antar perbatasan misalnya dari Jakarta menuju ke Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Bogor ini checkpointnya sudah berjalan. Anda melihat konsep seperti itu sudah cukup efektif untuk pergerakan manusia? Iya, jadi kalau dari aparat pemerintah yang bisa dilakukan kan sekarang itu ya tadi kan membuat checkpoint, mengawasi gitu kan. Tapi yang penting tadi saya kembali yang penting itu sebetulnya adalah pengetahuan masyarakat gitu kan. Kenapa PSBB ini dilakukan gitu? Karena kalau tidak seperti kita tahu juga kan banyak masyarakat yang mencari celah kan. Misalnya udah ada checkpoint, bisa cari jalan-jalan kecil, jalan-jalan desa, bisa lewat juga gitu kan. Artinya jangan-jangan memang gini Pak Iwan, jangan-jangan memang aturannya masih bisa diambil celahnya gitu oleh masyarakat. Artinya kurang ketat begitu aturannya. Iya, di satu pihak iya itu kurang ketat, tapi di pihak lain juga kan kita tidak akan bisa untuk menjaga misalnya semua jalan ya. Karena kan kita kan tahu di Indonesia ini banyak jalan-jalan kecil, jalan-jalan desa gitu kan. Nah, kan kalau masyarakatnya nggak sadar ya saya cuma melihat ini dilarang lewat sini, gimana saya supaya bisa lewat gitu kan. Ya artinya ya biasa yang terjadi selama bisa dalam tanda petik diakalin akan diakalin terus begitu. Iya, makanya justru itu saya bilang kan yang penting itu adalah supaya masyarakat ngerti kenapa sih mesti PSBB gitu kan. Nah ini kalau misalnya saya akan terus bagaimana kita menemukan konklusi yang bagaimana yang kuat begitu ya bahwa memang di Jabodetabek sendiri ini sudah efektif. Nah setelah diberlakukan PSBB ini kan tren orang yang positifnya ini cenderung menurun. Nah ini Anda memperhatikankah yang positif ini setelah PSBB mereka biasanya tertular dalam kegiatan seperti apa Pak Iwan? Saya nggak tahu ya, saya nggak lihat datanya sampai sedetail itu. Tapi yang kita lihat bahwa setelah PSBB ini kan jumlah kasus yang baru di Jakarta sudah menunjukkan adanya penurunan. Kemudian pengalaman di negara-negara lain yang melakukan PSBB atau istilah mereka lockdown gitu ya, itu kan kita lihat juga kasusnya turun gitu kan. Nah ini kalau tadi Anda selalu menekankan masalah informasi yang tidak efektif begitu ya ke masyarakat yang akhirnya mereka ada yang tadi yang ngakal-ngakalin, mereka yang justru juga nggak tahu. Tadi juga Anda menyinggung mengenai pelibatan RT RW. Konkretnya seperti apa sebetulnya? Mungkin Anda punya masukan begitu kepada gugus terdepan yang akan bertugas dalam penanganan ini? Iya, jadi konkretnya itu sebetulnya kita mesti ada pesan gitu ya yang disampaikan ke masyarakat. Jadi mungkin dari nasional itu bisa pesannya tuh intinya apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat. Bukan berlakunya PSBB, tapi PSBB ini untuk apa gitu kan. Nah kemudian nanti pesan ini disesuaikan di masing-masing provinsi dan kabupaten.
Dan pesan ini kemudian disosialisasikan melalui pemuka masyarakat, pemuka agama, kemudian aparat pemerintah. Itu satu. Nah, setelah itu disepakati yang kita akan awasi ini apa di PSBB ini dan siapa gitu kan. Nah, kita perlu buat itu. Nah, kita harus buat yang praktis, jangan susah-susah. Jadi jangan, supaya lihat keberhasilan PSBB kita mesti survei. Enggak lah, di zaman seperti wabah ini jangan usulkan seperti itu gitu kan. Ya. Nah, ini kalau untuk saat ini kan masih harus persetujuan dari Menkes begitu ya. Kemarin juga Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil juga mengajukan bahwa Jawa Barat juga mau seperti DKI, PSBB-nya setingkat provinsi. Anda melihat alur seperti ini apakah cukup efektif ataukah Anda melihat ini harus lebih dibuat fleksibel lagi agar bisa geraknya bisa lebih cepat begitu, atau memang ini sudah cara yang baik begitu? Kalau kita lihat kan mereka waktu Bapak Presiden menerapkan PSBB ini kan itu udah dilihat aturan yang ada di Indonesia ya. Jadi itu kan sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia seperti itu. Nah, tapi kemudian ini harus dipercepat gitu kan. Jadi bukan berarti ini terserah gubernur dan bupati dan wali kota, tapi mereka harus diadvokasi gitu supaya ini dari pihak gubernur, bupati, wali kota, tapi supaya mereka juga sadar perlunya itu dan mereka berkoordinasi dengan Kemenkes dan meminta supaya melakukan PSBB gitu. Oke, sekarang saya mau masuk ke bagaimana nantinya pemberlakuan jika memang PSBB diberlakukan di seluruh Pulau Jawa. Kira-kira dari pandangan Anda, apa yang perlu diantisipasi setidaknya agar kejadian yang mungkin tidak diinginkan bisa diantisipasi terlebih dahulu begitu? Apa kira-kira Pak Iwan yang harus diperhatikan sehingga bisa diantisipasi terlebih dahulu? Iya, jadi yang perlu diperhatikan adalah tadi ya, informasi sangat penting ke masyarakat. Nah, kemudian kita akan lihat masyarakat yang terkena dampak dari PSBB ini siapa gitu kan. Nah, terutama yang ada dampak ekonominya. Nah, ini kan sebetulnya pemerintah sudah punya jaring pengaman sosial untuk mereka gitu kan. Nah, cuma kemudian harus dipikirkan juga bukan sekedar dananya ada, tapi gimana supaya dana ini memang sampai ke mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga kemudian adalah tadi pemantauan dari pelaksanaan PSBB ini maupun pemantauan dari tadi pelaksanaan jaring pengaman sosial tadi. Oke, nah kalau misalnya tadi kesiapan dana itu pasti akan dipersiapkan, karena juga kemarin ada beberapa kepala daerah juga yang mengatakan bahwa realokasi itu bukan sesuatu yang mudah begitu, itu harus ada beberapa pertimbangan. Tapi saya mau tanya dulu mengenai pendapat Anda, apakah pemberlakuan PSBB ini berjalan segaris lurus juga dengan kelengkapan alat medis misalnya seperti APD, ventilator, apakah juga harus dipersiapkan sejalan dengan pemberlakuan PSBB tadi? Oh iya, semua itu harus sejalan. Jadi yang kami usulkan waktu kami membuat model epidemi itu kan, yang pertama itu adalah perbanyak tes ya. Untuk kita bisa deteksi siapa saja yang COVID-19 positif, kemudian kita lakukan isolasi. Yang kedua, pembatasan sosial, seperti PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar. Yang ketiga, kita harus persiapkan rumah sakit, karena akan ada kasus-kasus yang berat dan perlu perawatan rumah sakit. Persiapan rumah sakit ini alat maupun tenaganya. Jadi tiga itu yang harus dilakukan untuk melakukan mitigasi wabah COVID-19 ini. Nah, ini menarik bicara mengenai rumah sakit di daerah-daerah. Anda sempat memperhatikan juga apakah rumah sakit di daerah-daerah tadi mereka sudah siap belum sebetulnya untuk bersama-sama tadi dalam pemberlakuan PSBB, juga mereka mempersiapkan rumah sakit yang fasilitasnya juga menunjang begitu. Jangan-jangan nanti malah alatnya yang tidak siap begitu, kemudian tenaga medisnya juga yang tidak memenuhi syarat secara jumlah begitu. Ini bagaimana? Anda sudah sempat memantau belum, Pak Iwan? Iya, justru dari awal itu yang kami khawatirkan sebetulnya adalah tadi kelengkapan alat dan kelengkapan sumber daya manusia, rumah sakit terutama yang di daerah ya. Kalau kita bicara Pulau Jawa saja, yang di luar Jabodetabek, kita tahu lah itu kan nggak merata ya semua kelengkapannya.
Nah, itu yang kita khawatirkan. Setahu saya sih dari pemerintah sudah ada usaha untuk pengadaan alat-alat yang diperlukan untuk perawatan COVID-19 maupun APD yang diperlukan gitu. Ya, ini apakah sampai dengan saat ini Anda menilai PSBB sebagai langkah yang paling efektif, Pak Iwan, untuk menanggulangi atau ya menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini, atau setidaknya ada cara lain mungkin yang lebih ketat lagi, atau PSBB dengan aturan-aturan yang lebih diperketat lagi? Anda melihat bagaimana? Apakah yang dilakukan saat ini, jika itu diberlakukan di daerah-daerah lain, ini juga sudah dinilai cukup begitu? Iya, jadi kalau kita lihat kondisi di Indonesia ya, kita kan tes kita terbatas. Untuk memperbanyak tes, terutama tes PCR, itu tidak mudah. Itu kan bukan sekedar beri alat ya, tapi harus menyediakan tempat maupun menyediakan orang yang melaksanakan. Kemudian rumah sakit, kita bisa memang melengkapi alat rumah sakit dan SDM-nya, tapi kan itu juga nggak mudah, nggak bisa dilakukan dengan waktu cepat. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, kami lihat senjata utama kita dalam menghadapi COVID-19 ini tinggal PSBB ini, gitu kan? Ya karena dengan PSBB tadi kita harapkan kasusnya berkurang sehingga beban rumah sakit juga berkurang gitu. Jadi memang PSBB ini sangat penting buat Indonesia ya, supaya kita bisa bebas dari masalah COVID-19 ini. Oke, kemarin kalau kita mendengar ada beberapa statement begitu ya Pak Iwan, yang menginginkan nih kayaknya PSBB sudah mulai dilonggarkan nih, setidaknya di beberapa tempat yang mungkin sudah kurvanya menurun supaya ekonomi mulai berjalan. Nah, Anda menilai apakah di situasi saat ini permintaan untuk melonggarkan PSBB ini sudah dinilai tepat, Pak Iwan? Belum. Jadi kita belum. Karena kita baru melihat kan di Jakarta itu, kita melihat ada indikasi penurunan ya. Cuma kan kita masih mesti hati-hati karena itu kan baru awal ya. Nah, kita baru awal kan, baru indikasi kan. Kita harus yakin bahwa itu sudah jadi penurunan gitu, kasusnya sudah sedikit. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan relaksasi. Jadi kita nggak langsung berhentikan semua PSBB ini, tapi kita pembatasannya dilonggarkan gitu, sambil kita melihat ini bagaimana nih, terjadi peningkatan lagi atau tidak kasusnya. Kalau kasusnya nggak meningkat lagi, pelonggarannya bisa ditambah lagi. Jadi kita harus memberhentikan PSBB ini harus pelan-pelan gitu, nggak serentak. Oke, artinya di situ ada step-step ya, ketika ini sudah dalam titik menurun 1, misalnya akan dilonggarkan A, misalnya di 2 akan dilonggarkan B, begitu ya? Iya, betul. Iya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita melihat bagaimana nantinya pemberlakuan PSBB di Pulau Jawa, kembali akan saya tekankan, ini kan juga harapannya adalah pandemi COVID-19 ini akan cepat berakhir, begitu kan Pak Iwan? Tujuannya adalah, kemarin juga Pak Dodi Monardo sempat mengatakan bahwa koreksi kalau saya salah, itu sekitar bulan Juni atau di minggu berapa di bulan Juni ini aktivitas sudah mulai normal. Pak Dodi mengatakan seperti itu. Anda dan mungkin cukup optimis ini kalau saya dengar pernyataannya. Anda setuju dengan pernyataan tersebut kalau mungkin di periode bulan Juni ini kita aktivitas sudah normal dan ini semua sudah mulai berakhir, perlahan akan mulai berakhir? Iya, jadi gini, menurut saya kita harus balik. Jadi menurut saya kita harus menyatakan gini, kita punya target supaya masalah COVID-19 ini sudah bisa kita atasi pada bulan Juni. Nah, untuk mengatasi tersebut, untuk hal target itu tercapai, maka apa yang kita harus lakukan? Oke, salah satu kita udah punya senjata PSBB ini kan. Kita perlukan PSBB ini seperti apa? Maka PSBB ini harus dilakukan supaya target kita Juni tercapai gitu kan. Nah, makanya tadi perlu segala macam se-Jawa, bahkan bisa diluaskan lagi seluruh Indonesia. Nah, kemudian juga kita perlu tahu bahwa yang saya katakan sebelumnya, bahwa kalau Juni itu sudah ada hasilnya PSBB ini, bukan berarti langsung berhenti PSBB-nya, kita balik normal, senormal-normalnya seperti sebelum ada masalah COVID-19 ini. Itu tidak bisa gitu kan. Kita harus pelan-pelan. Kita harus, kalau di internasional tuh mereka mengatakan
kita kembalinya ke new normal gitu, normal yang baru, bukan normal yang lama seperti Nah, ini menarik, yang lalu. menarik Pak Iwan. Saya ingin tahu untuk menuju ke new normal tadi, itu indikatornya apa Pak Iwan? Sehingga kita bisa melihat, oke, ini kita sudah masuk ke apa namanya di masa new normal tadi. Iya, jadi indikatornya ada dua sebetulnya. Kita harus lihat indikator penerapan PSBB seperti apa. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita terus terang tidak punya indikator yang ada di lapangan. Kita sangat bergantung sama big data yang ada di Google ya. Nah, itu kita harus mencapai berapa. Nah, oke, Jakarta sudah mencapai 60% orang tinggal di rumah saja. Seharusnya berapa? Apakah 60 atau lebih? Nah, satu model dari Australia mengatakan bahwa seharusnya 80% orang tinggal di rumah saja baru akan terlihat penurunan. Nanti setelah penurunan baru kita akan lepas pelan-pelan. Nah, yang kedua, kita harus lihat juga kasus baru, pertambahan kasus baru seperti apa. Nah, kita belum punya standar kasus barunya harus berapa, itu baru kita lepas PSBB-nya. Dengan catatan jumlah tesnya jangan dikurangi ya, jumlah tesnya sama. Karena kalau jumlah tes dikurangin, nanti kita melihat kasusnya turun, tapi bukan karena turun yang sebenarnya, tapi karena jumlah tesnya yang berkurang. Gitu. Oke, jika memang PSBB di seluruh Pulau Jawa ini bisa diberlakukan, artinya ada optimisme di situ Pak, kalau pada bulan Juni nanti kita akan masuk ke sebuah apa namanya situasi yang baru, yang lebih baik begitu? Iya betul. Oke. Kita harapkan seperti itu. Oke, mungkin sedikit saja Pak Iwan, ini untuk ke masyarakat nanti sedikit saja agar nanti tidak menanggapi berlebihan begitu bahwa PSBB ini memang dilakukan untuk sesuatu yang memang tujuannya baik begitu. Singkat saja Pak Iwan. Iya, jadi kita melakukan PSBB itu tujuannya adalah untuk mengatasi wabah dari COVID-19 ini. Jadi tujuannya adalah supaya kita tidak tertular, keluarga dan masyarakat kita tidak tertular. Jadi PSBB itu bukan sekedar pelarangan saja. Oke. Baik Pak Iwan, terima kasih staf pengajar biostatistik FKM UI. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan Pak Iwan. Sama-sama. Ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda, Good Morning Jakarta akan segera kembali.